Menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Warta lisan. Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta David Rustandi. Majelis bertugas Penatua Gigi, Penatua Nini, Penatua Ruth, Penatua Sumarno, dan Penatua Rati. Penerima umat keluarga Joko Sumbogo, pemandu pujian Penatua Hendrik dan Saudari Natania, pengiring pujian Ibu Cecilia dan kawan-kawan, pengisi pujian paduan suara Priscilla, dan paduan suara SDK 6 Penabur Kelapa Gading. Multimedia dan sound system Bapak Yosef, Saudari Vicky, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pemilihan penatua, diingatkan kembali kepada saudara-saudara jemaat yang belum memilih bakal calon penatua baru periode 2024 hingga 2027 agar melakukan pemilihan nama-nama bakal calon penatua baru yang dapat dilihat di papan di halaman gereja. Di depan pintu masuk gereja tersedia formulir usulan calon penatua. Saudara-saudara jemaat dapat mengambil, mengisi, dan memasukkan ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di depan pintu masuk gereja. Komisi Dewasa. Komisi Dewasa GKI Cipinang Elok mengundang Oma dan Opa untuk hadir dalam acara persekutuan lansia pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 10 bertempat di F9. Kami sangat mengharapkan kehadiran Oma dan Opa tepat pada waktunya. Oma dan Opa yang memerlukan jemputan harap menginformasikan ke tata usaha gereja 1 hari sebelumnya. Warta Panitia Bulan Keluarga dan Natal. Penekanan untuk Warta Bulan Keluarga untuk pelaksanaan kegiatan kelas usaha. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu ya. Ada bantuan modal sampai dengan 10 juta, sampai dengan. Dan ada penyuluhan kesehatan jantung. Diharapkan jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti kegiatan tersebut untuk melakukan pendaftaran di meja pendaftaran bulan keluarga setelah ibadah atau melalui link yang sudah dibagikan di WA Grup Wilayah. Pendaftaran dibutuhkan untuk penyediaan konsumsi. Yang kedua, tanggal 5 November 2023 juga akan diadakan kegiatan bazar. Jumlah meja bazar saat ini yang masih ada berjumlah 3 meja bazar VIP dengan daya listrik dan 2 meja bazar reguler. Karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berjualan saat penyelenggaraan bazar dapat segera mendaftarkan diri di meja pendaftaran bulan keluarga setelah ibadah. Demikian penekanan warta bulan keluarga. Terima kasih. Kita tunggu tayangan video ya. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Elok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan update acara Bulan Keluarga 2023.
Share your best moment with family. Berikut keseruan acara Sepada Ceria kemarin tanggal 14 Oktober tahun 2023. Pendaftaran akan dilakukan dengan mengisi form pendaftaran melalui link pendaftaran dengan scan QR berikut ini. Bisa juga dengan mendatangi meja pendaftaran setelah KU 1 dan 2. Demikianlah Warta Bulan Keluarga 2023. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari para jemaat semua. Dan mari kita meriahkan Bulan Keluarga ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, demikian tayangan dari Bulan Keluarga. Berikutnya kami Panitia Natal dan Tahun Baru akan membuat kalender duduk bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha dan ingin memasukkan profil usahanya ke dalam iklan kalender, dapat menghubungi Panitia Natal atau kontak person yang tertera di layar. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan keterlibatan jemaat semua. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 576, Oh Betapa Indahnya. Seimbang hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seimbang hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala harum turun ke janggut dan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala harum turun ke janggut dan jubahnya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sebuah taman tumbuh keaneka ragaman. Bukan cuma bunga yang indah, tetapi daun dan duri pun perlu diterima sebagai satu paket. Bagaimana kita memahami karakter orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita? Kepelbagaian manusia kita jumpai sehari-hari di taman kehidupan, baik itu di rumah, di kampus, di tempat bekerja. Keragaman sifat atau watak kita temui dalam diri pasangan kita, orang tua atau mertua, ataupun anak keponakan, maupun sesama karyawan serta teman kita di komunitas gereja. Bagaimana kita menerima mereka dan kita pun diterima sebagai pribadi unik yang istimewa, baik dalam segala keterbatasan ataupun dalam segala kelebihan. Inilah yang menjadi fokus perenungan kita dalam ibadah minggu ketiga bulan keluarga pada hari ini. Di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan yang 3, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat,
kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh hal-hal yang dimana kami seringkali melanggar setiap perintah-Mu. Seringkali kami mengabaikan setiap nasihat-nasihat-Mu. Seringkali Tuhan kami lupa akan diri kami sebagai pengikut-Mu. Sehingga setiap tutur kata yang kami ucapkan, kami menyakiti orang lain. Setiap tindakan kami mengecewakan orang lain. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan dari-Mu. Biarlah setiap dosa yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang untuk meminta pengampunan. Karena Engkau adalah Allah sumber rahmat, sumber pengampunan. Sehingga kami yang berdosa ini dapat kembali dipulihkan. Dan kami berjanji Tuhan, kami tidak akan melakukannya lagi. Kami belajar untuk menjadi manusia-manusia yang terus beriman kepadamu. Sehingga setiap dosa-dosa lama yang sering kami lakukan, kami berjanji untuk berusaha meninggalkan segala kejahatan tersebut. Mampukanlah kami Tuhan dan layakkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terluka
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SDK 6 Penabur.
Ya anak-anak, terima kasih buat persembahan pujian lagunya, keren. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Seperti Engkau yang telah mencintai kami, Engkau yang terus mengasihi kami. Dan bagaimana Alkitab terus mengajar kami tentang cinta kasih-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin membuka Alkitab kami. Kami akan membaca firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu, kami tetap dapat merasakan bagaimana cinta kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan bagaimana kami juga belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang lebih baik lagi hari lepas hari. Pakailah kami Tuhan dan mampukanlah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru yang edisi kedua ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ada beberapa yang berbeda. 1 Petrus 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita pada saat ini tema kita adalah memaknai keragaman dalam harmoni, terkhususnya di dalam bulan keluarga ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicarakan tentang yang namanya keberagaman, yang namanya keanekaragaman, maka kita akan tahu betapa banyaknya gitu ya perbedaan-perbedaan di dalam dunia ini. Ambil contoh, misalnya kita bicarakan tentang musik. Kalau kita bicarakan tentang musik, maka
tidak cukup hanya keyboard saja, tidak cukup hanya organ saja, tidak cukup dengan piano saja, tidak cukup dengan gitar saja, tetapi dalam sebuah perbedaan itu, maka pada saat dengan tentu dengan nada yang tepat, nada yang pas, maka harmoni nada itu akan berjalanan, berdampingan dan bisa menciptakan sebuah lagu yang indah. Kita bicarakan tentang keanekaragaman, makanya kalau di dalam Indonesia kan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya, Unity in Diversity atau berbeda-beda tetapi satu jua. Kalau kita di sini ada yang suka menanam, ya, tidak jalan nih. Next, bisa next. Oh, tidak jalan. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita bicarakan tentang taman gitu ya Bapak dan Ibu, kan siapa tahu di sini ada yang suka taman, ada yang suka bertanam Bapak dan Ibu, suka gitu ya, kan sangat menikmati pada saat kita bicarakan tentang menanam. Mertua saya itu sangat mencintai gitu ya, jadi dia suka dengan keindahan, suka dengan tanaman, pokoknya potnya banyak sekali. Berbeda dengan saya yang saya bilang sama saja menurut saya. Ya, karena kalau kita sudah mulai yang namanya hidroponik atau menanam dan sebagainya, ada sebuah tanggung jawab resiko, berarti kita harus bertanggung jawab untuk membuat tamannya kita itu indah. Nah, kita bicarakan tentang perbedaan Bapak dan Ibu. Yang namanya perbedaan kita tahu seharusnya Tuhan ciptakan itu adalah untuk sebuah hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Tetapi di satu sisi yang namanya keanekaragaman, perbedaan bisa membuat yang namanya kehancuran, yang namanya perkelahian. Saya tanya Bapak dan Ibu, telur ini warna biru atau hijau? Biru atau hijau anak-anak? Biru. Orang tua? Lihat, dari itu aja udah berbeda antara orang tua dan anak ya Bapak dan Ibu. Dari telur asin. Kok hijau? Bingung kan ya? Kenapa hijau? Biru atau hijau nih? Biru, hijau. Coba, kalau seandainya yang satu tetap, wah pokoknya hijau. Yang satu bilang, anak-anak bilang biru. Bagaimana menjembataninya Bapak dan Ibu? Dimakan Bapak dan Ibu. Lah ngapain diperdebatin gitu ya? Ngapain diperdebatin ini biru atau hijau? Karena intinya dari ada telur asin adalah pakai nasi enak. Nah, jadi pada saat banyak orang gitu ya, banyak orang yang lupa dengan perbedaan-perbedaan yang ada, lalu hanya memperdebatkan sebuah kulitnya. Ya, antara biru, hijau dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya ya sudah, menurut kamu biru, aku hijau, tapi yang paling penting gimana kalau telur asin ini dibelah, dibagi dua, kita makan bersama, duduk bareng bersama. Maka yang namanya telur asin mau itu hijau atau itu biru, maka akan dilupakan. Karena intinya adalah sebuah kebersamaan. Makanya saya bilang bahwa yang namanya perbedaan, mulai dari telur saja Bapak dan Ibu sudah mulai yang berbeda. Apalagi hal-hal yang lainnya, apalagi di dalam hidup berkeluarga Bapak dan Ibu. Bagaimana generasi yang berdampingan satu dengan yang lain. Bagaimana kita tahu yang namanya ada Gen Z, Millennials, Gen X, dan Boomers. Anak-anak main Roblox gak? Avatar World? Bapak Ibu tahu gak? Kalau yang punya anak-anak harusnya tahu. Main Toka-Boka? Pasti pada bingung kan? Apa itu jenis Toka-Boka, Avatar World, dan Roblox itu? Oleh karena itu orang tua harus belajar. Daripada dipertentangkan, ini anak main HP mulu, gadget mulu. Mau dia sakit, HP-an terus. Mau dia batuk, HP-an terus. Pokoknya segala sesuatu salahnya HP. Jadi pada saat kita katakan kita lupa, gitu ya. Saya masih ingat pada saat ini karena anak saya main, jadi mau tidak mau saya main, gitu ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu juga belajar, gitu ya. Kalau memberikan gadget, kita tidak bisa kembali lagi.
Dunia mereka adalah dunia gadget. Kita kita hanya bisa menunda. Kita hanya bisa memberikan pengajaran. Kita juga harus belajar. Pada saat mereka di download, Bapak dan Ibu juga harus belajar. Saya ambil kesaksian Bapak dan Ibu ya. Pada saat anak saya, kalian main Sakura apa ini namanya? Sakura World dan sebagainya gitu ya. Jadi pada saat anak saya download Sakura Bapak dan Ibu, jadi permainan kayak mereka kelilingin kota dan yang lainnya, ini juga kebobolan dari saya. Pada saat saya lihat, anak saya masih waktu itu kelas 1 SD, dia bermain itu. Saya pikirnya cuma kayak The Sims ya, kalau zaman saya The Sims gitu ya, cuma muter-muter keliling kota dan sebagainya, tetapi dari via games. Nah pada saat saya lihat anak saya nih, loh kok ini tiba-tiba ada pilihannya hug and kiss. No. No, not good, oke? Nah, jadi pada saat itu karena saya melihat langsung. Sehingga yang saya lakukan adalah baru melihat games ini cocok untuk usia 20 tahun ke atas. Jadi Bapak dan Ibu seandainya ada iOS App Store atau Google Play Store gitu ya. Jadi itulah gunanya yang namanya ada tulisan. Bapak dan Ibu lihat games, lihat ada tulisannya 3+, 7+. Kalau anak Bapak dan Ibu mainnya untuk GTA gitu ya, Grand Theft Auto, tapi masih umur kelas 1 SD, itu kerjaan games itu nembak-nembakin orang Bapak dan Ibu. Nah, kita harus belajar. Jadi yang namanya perbedaan generasi itu ada. Perbedaan generasi itu nampak adanya. Pada saat saya melihat anak saya kembali, pada saat dia bermain Avatar World Bapak dan Ibu, dia itu ganti-ganti baju. Maksudnya ganti baju, ganti rambut, lalu ngobrol, main dan sebagainya. Lalu saya bilang permainan ini ada pada saat saya masih kecil untuk Cici dan adik saya, mereka main itu. Masih ingat gak yang seumuran saya mungkin ya? Ya seumuran saya 20-an, enggak deh 38-an ya. Ingat gak waktu masih kecil kita beli gambar orang-orangan yang di kertas, lalu bisa dipotek-potek, lalu ditaruh pakai, langsung, oh iya bener, di zaman saya. Terus kita ngobrol sendiri kan, hei kamu lagi apa, iya. Nah itu mereka melakukan itu, tetapi via gadget. Jadi saya suka melihat, jadi pada saat anak saya melakukan itu, dia record, lalu dia share di status, dia bisa buat film dari hal itu. Dan saya bilang wow, akhirnya saya coba ajarkan tentang bagaimana ngedit video dan yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam setiap kehidupan ini, di dalam keragaman, maka akan ada sebuah perbedaan. Perbedaan cara main kita dahulu, yang main karet, petak umpet dan sebagainya. Kalau orang dulu, orang tua panggil anaknya supaya main di rumah, jangan kelayapan terus. Zaman sekarang, jangan di rumah terus. Benar gak? Itu saja sudah berbeda Bapak dan Ibu. Itu saja sudah berbeda. Jadi kalau kita katakan bahwa perbedaan itu selalu ada, tinggal caranya kita. Tinggal caranya kita melihat keragaman tersebut. Apakah itu sebagai sebuah harmoni, kita belajar tentang generasi yang sekarang gitu ya. Dan generasi yang sekarang juga harus belajar tentang generasi sebelumnya. Sehingga kita akan pilih menjadi generasi atau keluarga yang suportif atau yang namanya destruktif. Tinggal pilih. Anak-anak mau pilih yang mana? Yang membangun atau yang menghancurkan keluarganya? Yang saling menguatkan atau yang saling ngejek-ngejek. Anak-anak pun tahu Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang suportif dan bukan destruktif. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan yang 9 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Semua seia sekata. Belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh
berkat. Jadi kalau kita tahu Bapak dan Ibu sadar, kita harus sadar bahwa yang namanya keluarga, yang namanya anak-anak, yang namanya pasangan itu berbeda dengan kita. Maka apa yang harus dilakukan? Tuhan katakan kamu harus seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, karena hasilnya adalah destruktif. Tapi bagaimana kita harus menjadi keluarga yang support satu dengan yang lain, keluarga yang membentuk sebuah komunitas Bapak dan Ibu. Karena gereja dimanapun Bapak dan Ibu bergereja, awalnya adalah keluarga. Pertama memang pribadi, tetapi pribadi itu membentuk keluarga, berasal dari keluarga. Dan yang namanya komunitas Bapak dan Ibu di dalam bahasa Latin artinya berbagi. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang asalnya dari Katolik dan sebagainya, komuni itu artinya berbagi. Berbagi roti atau berbagi bersama. Sehingga kalau kita bicarakan tentang yang namanya berkomunitas di dalam keluarga, keluarga yang saling berbagi satu dengan yang lain, keluarga yang melihat keragaman atau keberagaman sebagai sebuah kesempatan untuk berelasi, yaitu dengan cara berbagi. Karena Tuhan menciptakan keluarga pada saat Adam dan Hawa, lalu mereka menjadikan itu sebagai menjadi satu daging dan berkeluarga. Mereka harus saling berbagi, saling melengkapi satu dengan yang lain, seia sekata. Dan inilah yang namanya sebuah relasi. Yang namanya berbagi, kita nggak bisa berbagi untuk diri sendiri, itu namanya egois. Yang namanya berbagi membutuhkan orang lain, subjek yang lain. Dan itu kita katakan sebuah relasi. Bapak dan Ibu, ada yang datang bersama dengan pasangan di sini? Bisa angkat tangan? Ya. Baik, ya Bapak dan Ibu. Pada saat melihat suami ibu, ya, pada saat melihat suami ibu masih ganteng nggak? Ganteng nggak? Sekarang suami lihat istrinya, masih cantik nggak? Saya tidak ikut dalam. Katakan masih cantik, gitu ya. Sehingga kalau seandainya istri dulu make upan lama, sekarang juga make upannya tetap lama, maka jawabannya harus sama, kamu tetap cantik dari dulu sampai sekarang. Jangan pernah kita jawab pada saat dia make upan lama yang sekarang, kita udah jangan lama-lama, gak ada bedanya. Nah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bicarakan tentang suami dan istri. Kita bicarakan tentang suami dan istri. Bapak dan Ibu, di dalam Alkitab sekali lagi, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Betapa istri bisa memuliakan sang suami. Yang suami, demikian juga kamu suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kata lemah di sini harus sesuai dengan konteksnya Bapak dan Ibu. Saya tidak bilang bahwa perempuan itu lemah. Tetapi konteksnya zaman dulu adalah perempuan itu tidak punya hak apa-apa. Mereka itu tidak dihargai, mereka itu seperti benda atau objek pada zaman konteksnya Petrus pada saat itu. Jadi benar-benar pihak yang sangat-sangat lemah. Sehingga tugas suami adalah melindungi. Tugas suami adalah menghormati, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang ini kita katakan yang namanya relasi. Kita tidak bisa menuntut. Jadi Bapak dan Ibu yang atas itu bukan tuntutan suami, tapi itu nasihat untuk istri. Sehingga suami jangan pakai ayat ini, lihat nih, tunduk. Akhirnya yang terjadi bukan seia sekata, malah yang terjadi tuntut menuntut. Ingat, yang namanya komunitas berbagi, berelasi dengan baik. Yang bawahnya adalah nasihat untuk sang suami, berlaku bijaksana. Jangan coba-coba kamu selingkuh.
Ingat di dalam janji nikah kan? Love one another, bukan love another one. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah nasihat yang diberikan kepada kita dari Tuhan bahwa saya sebagai istri harus tunduk dalam hal ini adalah memuliakan sang suami. Bukan tunduk sampai melakukan kejahatan juga dilakukan, tidak. Tetapi bagaimana kita menghormati, menghargai. Dan ini harus timbal balik, give respect, get respect, itu terus menerus. Nggak akan bisa, karena membutuhkan sebuah relasi objek satu dengan yang lain. Saya undang Bapak dan Ibu, yang pasangan datang di sini, saya undang untuk berdiri Bapak dan Ibu. Saya undang untuk berdiri. Silakan, yang pasangan berdiri. Gitu ya, yang pasangan berdiri. Yang pasangan berdiri. Ya, silakan. Silakan kalau masih terpisah tolong dideketin lah. Gitu ya. Kalau yang terpisah tolong dideketin. Nah, saya mau ngajak Bapak dan Ibu mengingat memori. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Silakan saling berhadapan Bapak dan Ibu. Silakan saling berhadapan. Saya undang Bapak dan Ibu mengucapkan janji nikah kembali. Remembering, ya. Saya minta Bapak dan Ibu untuk mengucapkan itu di depan. Saya sudah modif juga Bapak dan Ibu. Saya minta laki-laki sekarang silakan menghadap istrinya, pegang tangannya. Katakan ini Bapak dan Ibu. Kita bersama-sama ya Bapak dan Ibu, kita bisa tenang sebentar. Kita katakan, silakan yang laki-laki di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku bersyukur kamu telah menjadi istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Sekarang yang perempuan, katakan ini di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku bersyukur kamu telah menjadi suami. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Bapak dan Ibu bisa tepuk tangan untuk mereka semua. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Masih ingat gak Bapak dan Ibu janji nikahnya? Mungkin berbeda, tetapi intinya kan sama. Bagaimana Bapak dan Ibu, pasangan Bapak dan Ibu itu adalah anugerah, benar tidak? Ya nggak ada jawabannya. Anugerah atau tidak? Berbeda. Orang tua adalah anugerah yang tidak bisa kita pilih. Kita harus terima orang tua kita seperti apa. Anak adalah anugerah yang tidak bisa kita pilih. Kita tidak bisa hidungnya mancung dan sebagainya, nggak bisa, pasti sesuai dengan muka kita. Tetapi pasangan kita adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan kita memilih orang itu. Orang yang kita sayangi itu Bapak dan Ibu. Sehingga janji pernikahan yang Bapak dan Ibu ucapkan, refleksi lagi. Ya, ingat pada saat itu bagaimana orang yang di hadapan Bapak dan Ibu adalah orang yang saya akan pilih, yang saya akan tetapkan dalam segala perbedaan yang ada. Saya berusaha untuk membuat hidup pernikahan saya dalam harmoni, walaupun berbeda satu dengan yang lain. Dan ini yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita lakukan.
pasangan saya orang yang berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, dengan setiap nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran yang berbeda di dalam keluarganya. Tapi pada saat saya memilih pasangan ini, maka saya harus siap seia sekata. Saya harus saling menyayangi. Saya tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Saya harus menyayanginya dengan sepenuh hati saya. Kenapa? Karena saya memilih anugerah ini untuk menjadi bagian, menjadi satu daging dalam hidup saya. Sehingga segala perbedaan yang ada, perbedaan yang nampak dalam hidup kita, dalam hidup pasangan. Ingatlah keragaman dalam harmoni. Oke, kamu telur asinnya biru, saya telur asinnya hijau. Tapi maknanya adalah kita makan bersama. Oke, kamu punya pandangan yang berbeda. Tapi kita tahu yang namanya pernikahan adalah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita ingat Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu yang datang bersama dengan pasangan, bersyukurlah. Ini anugerah saya. Anugerah dari Tuhan yang saya pilih untuk menjadi bagian dalam hidup saya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Sekarang yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak. Kita tahu realita seandainya kita punya orang tua, maka orang tua itu akan semakin tua. Anak-anak, mama papa semakin tua. Ya, mama papa itu mungkin ada yang beruban, ada udah mulai keriput, ada udah mulai rambutnya menghilang. Ya Bapak dan Ibu. Akan seperti itu. Kalau kita bicarakan tentang apa kita menjadi tua, perubahan secara fisik banyak Bapak dan Ibu. Beruban, sakit dan sebagainya. Dulu Bapak dan Ibu kalau turun tangga kan bisa sambil lompat-lompat, sekarang cobain. Saya waktu biasanya olahraga sepeda statis. Tapi bagi saya kalorinya kurang. Lalu saya jumping jack Bapak dan Ibu. 300 kali. Fisioterapi 2 bulan. Langsung duduk sakit, saya bilang. Kata istri saya, nggak nyadar pinggang. Umur boleh segitu, tapi pinggangnya jompo katanya. Perubahan secara fisik itu ada. Saya bilang dulu saya jumping jack enak-enak aja, umur berapa? Ya 20-an. Sekarang sudah mulai masuk kepala 4 kan berbeda. Perubahan secara fisik itu ada. Yang namanya menjadi tua itu pasti akan ada. Perubahan mental itu pasti akan ada Bapak dan Ibu. Makanya kita katakan kok semakin tua, ya, semakin lansia, kok ada perubahan yang berbeda. Ada yang mengatakan semakin kecil, kayak anak kecil dan sebagainya, kok semakin egois dan sebagainya. Itu ada di dalam Alkitab. Memang perubahan secara mental. Kita lihat Raja Daud pada saat dia dalam kondisi mudanya luar biasa. Dia bisa membuat anak-anaknya patuh kepadanya. Tapi pada saat Raja Daud sudah semakin tua, maka Absalom dan anaknya yang lain bisa memberontak terhadap Raja Daud. Salomo, pada saat dia menjadi raja yang muda, dia raja yang luar biasa. Tapi pada saat di akhir-akhir umurnya Bapak dan Ibu, dia berubah secara mental dan akhirnya membuat kerajaan Israel nanti terbagi 2. Antara Yerobeam dan Rehabeam. Perubahan mental itu akan ada. Orang tua kita itu akan berbeda Bapak dan Ibu. Akan berbeda, itu sudah pasti. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita bicarakan tentang keragaman dalam harmoni? Di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai dengan yang 3 dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di sini ada yang datang juga bersama dengan orang tua. Anak-anak bersama dengan orang tua. Coba cari orang tuanya. Sekarang. Nanti balik lagi sini. Sekarang coba cari orang tuanya di mana? Ada yang di atas mungkin? Bersama dengan orang tuanya coba. Atau Bapak dan Ibu yang bersama dengan orang tuanya silakan. Saya juga undang Bapak dan Ibu untuk berdiri yang bersama dengan orang tuanya. Silakan berdiri Bapak dan Ibu. Sekali lagi silakan berdiri. Yang datang bersama dengan orang tuanya.
Saya mau Bapak dan Ibu juga sama-sama berkata ini. Atau Bapak dan Ibu yang seandainya tidak bersama dengan orang tuanya, kita bisa berkata tentang hal ini. Kita ucapkan ya Bapak dan Ibu, untuk yang anak atau yang ibu, kita mulai dari orang tua terlebih dahulu. Kita mulai dari orang tua terlebih dahulu. Katakan ini kepada anak Bapak dan Ibu. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Jangan baca di sini tetapi lihat anak Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Aku bersyukur menjadi ayah atau ibumu. Aku berdoa agar engkau dapat terus menjadi anak yang menjadi teladan dalam kehidupanmu. Lihat, anak Bapak dan Ibu katakan, aku sayang kamu. Peluk boleh Bapak dan Ibu. Dan anak-anak katakan ini kepada orang tua kalian. Aku bersyukur telah dilahirkan dan dibesarkan olehmu. Aku bersyukur untuk setiap nasihat dan didikanmu. Aku bersyukur kalian selalu ada untukku. Aku menyayangi kalian. Silakan Bapak dan Ibu duduk kembali. Bapak dan Ibu, boleh duduk, boleh duduk. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat keragaman dalam harmoni ini Bapak dan Ibu, orang tua dan anak, suami dan istri, bagaimana kita bersyukur untuk anugerah. Pak, dari tadi cuma pasangan sama suami dan istri, yang single gimana? Biasanya gitu tuh di dalam gereja. Jangan iri Bapak dan Ibu, ada tugasnya juga. Mendoakan, memberikan sikap support, menjadi telinga bagi mungkin teman kita yang punya pasangan dan sebagainya, untuk kita dengarkan keluh kesahnya. Itu yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi seandainya baik pasangan, orang tua dan anak, atau saudara, kembali lagi Bapak dan Ibu yang di sini, ingatlah ada sebuah perbedaan. Tapi firman Tuhan pada saat ini membuat kita harusnya kita hidup dalam harmoni. Maka maknailah keragaman itu di dalam keluarga kita. Dan bagaimana kita menjalaninya dengan hidup harmoni yang rukun bersama dengan Tuhan dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Persembahan pujian dari paduan suara Priscilla.
Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari Bapak dan Ibu kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, pada saat ini kami menaikkan pokok doa syafaat kami Tuhan kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah dan para pemimpin di tiap daerah di Indonesia Tuhan. Kami berdoa agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin setiap daerah mereka, ataupun juga presiden dan wakil presiden kami Tuhan yang memimpin Indonesia secara keseluruhan. Kami percaya mereka diberikan tanggung jawab Tuhan untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu 2024. Kau berkati Tuhan sehingga persiapan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik, dan kami juga bisa memilih orang-orang yang kami yakin Tuhan akan menjadi perwakilan pada saat menjadi presiden ataupun wakil rakyat Tuhan. Kau berkati setiap perencanaan dan persiapan pemilu ini sehingga berjalan dengan baik, dan orang-orang yang terpilih adalah memang orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opa dan Oma, warga senior Tuhan yang di persekutuan di GKI Cipinang Elok Tuhan. Kau berkati mereka dalam hari tuanya, bagaimana mereka mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Kau juga berikanlah kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dalam hidup mereka berkeluarga, berkan Tuhan, dapat menjadi panutan, menjadi teladan dalam keseharian mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun yang pasca tindakan medis dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Laure, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosefin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Jeremy, Bapak Suprihadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Wi Chunho, Saudara Niko Wilianti Tuhan, Nicole Wilianto. Engkau akan selalu menyertai Tuhan sehingga mereka yang sedang sakit, yang sedang dalam pasca pemulihan ataupun sedang kemoterapi Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah kepadamu. Kau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Jamahan tangan-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, akan sebuah kesembuhan pasti terjadi. Seiring mereka menghadapi sakit penyakit ini Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan keyakinan untuk tetap berserah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami berserah kepadamu, pengharapan kami terhadap-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurus BPMSW GKI Sinwil Jabar periode 2023-2027. Kami berdoa agar setiap pengurus yang telah terpilih pada saat persidangan majelis kemarin Tuhan dapat bekerja dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, dan juga untuk korban-korban hasil peperangan di sana. Tuhan Yesus, Engkau berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam konflik Israel dan Palestina ini Tuhan, karena kami tahu ada sebuah momen di mana kami yakin dan percaya kedamaian adalah cara untuk bisa mengatasi konflik tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami kekeringan. Kami berdoa Tuhan agar bisa turun hujan, bisa dialirkan ataupun juga bantuan-bantuan dari kami semua yang ada di kota Tuhan ataupun di daerah Tuhan, bisa memberikan bantuan berupa air bersih kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup keseharian mereka Tuhan.
Dan kami sebagai keluarga seiman bisa saling membantu, bahu-membahu Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kami yang pada saat ini dilanda kekeringan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, setiap keluarga, setiap pribadi yang pada saat ini mencari pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, yang pada saat ini Tuhan kami yakin dan percaya kami harus mengingat bahwa hidup kami adalah bagaimana kami harus berserah kepadamu. Bagaimana kami melihat sebuah perbedaan di dalam keluarga. Ada sebuah cara untuk menciptakan sebuah nada yang harmoni. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pribadi yang terus meneladani-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa melihat sebuah keragaman adalah bagian dari harmoni yang indah. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Liturgi persembahan. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Mari kita berdiri. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari kembali betapa banyak kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh membalas kasih-Mu melalui persembahan syukur ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi gereja dan sesama kami. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melihat keluarga kita adalah sebuah keragaman dan bagaimana kita bisa menciptakan keharmonian yang baik, harmoni yang indah di dalam setiap keragaman tersebut. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Boleh tepuk tangan kali ya, supaya kita lebih ceria sedikit di hari Minggu ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali,
kasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kebaktian hari ini telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Kami mengingatkan kembali kegiatan kita dalam rangka bulan keluarga. Silakan segera mendaftar dan mari kita semua berpartisipasi dalam kegiatan sepekan kita juga ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.